Siapa sangka, di tengah bara yang membara di perbatasan Ambalat saat tensi antara Indonesia dan Malaysia kian memuncak, Indonesia justru melangkah dengan cara yang tak terduga, bahkan membuat banyak pihak terdiam. Ketika negeri tetangga sibuk mengklaim sepihak wilayah laut dan dengan penuh percaya diri menyebut militernya sebagai yang terkuat kedua di dunia, sebuah klaim yang lebih mirip mimpi daripada fakta, Indonesia memilih diam, tapi bukan berarti pasif. Alih-alih berkoar di depan kamera, Indonesia mengambil jalur senyap, jalan yang tak dilihat banyak orang tapi punya efek mematikan. Tanpa banyak bicara, pertahanan diperkuat, diplomasi militer diperluas, dan yang paling mengejutkan, Indonesia membentuk aliansi strategis dengan salah satu kekuatan baru di luar kawasan, Uni Emirat Arab. Sebuah langkah yang tak hanya mengejutkan, tapi bisa jadi mengubah peta kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Dan Malaysia mungkin baru sadar bahwa dalam permainan strategi yang paling berbahaya bukan yang paling ribut, tapi yang paling tenang. Dan Indonesia sedang membuktikannya. Ini bukan sekadar kemitraan, ini adalah manuver strategis tingkat tinggi. Langkah berani penuh perhitungan yang tak hanya bicara soal menjaga Ambalat, tapi tentang mengukuhkan satu pesan besar kepada dunia, Indonesia bukan sekadar penonton di panggung militer global. Indonesia adalah kekuatan baru yang mulai bangkit dan tak bisa lagi diabaikan. Aliansi dengan Uni Emirat Arab ini bukan lahir dari seremoni basa-basi atau obrolan di sela forum internasional, bukan. Ini dimulai dari ruang-ruang tertutup, dari diplomasi senyap yang dibangun di atas fondasi riset, kalkulasi geopolitik, dan konsolidasi dalam negeri yang ketat. Bukan kerja semalam, butuh lebih dari 2 tahun sejak ide itu pertama kali dibisikkan. 2 tahun menyusun strategi, membangun kepercayaan, dan merancang arah baru kerjasama militer. Hingga akhirnya pada 24 Mei 2023, sebuah momen bersejarah tercipta. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian kerjasama militer resmi di Abu Dhabi. Sebuah dokumen yang bisa jadi akan mengubah arah kekuatan kawasan dan menempatkan Indonesia di peta baru kekuatan militer dunia. Momen ini bukan sekadar seremoni, ini adalah titik balik. Sebuah loncatan strategis yang menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan hanya eksis tapi diperhitungkan. Dan bukan cuma oleh negara-negara ASEAN. Dunia Arab khususnya Timur Tengah mulai membuka mata, mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai negara yang hanya besar karena jumlah penduduk, tapi besar karena kredibilitas militernya dan yang lebih penting besar karena visinya. Efeknya langsung terasa, tanpa riuh pemberitaan, tanpa euforia buatan. Setahun setelah perjanjian ditandatangani, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Uni Emirat Arab langsung menyusun latihan gabungan tingkat tinggi. Tapi ini bukan latihan biasa. Mereka tak hanya mengasah manuver tempur laut, mereka juga melatih dukungan kemanusiaan, skenario evakuasi korban, pengiriman bantuan medis, hingga penyelamatan di zona konflik. Bahkan, tim medis TNI HL sudah disiapkan untuk bergabung di kapal rumah sakit milik Uni Emirat Arab yang sedang beroperasi di Mesir untuk satu misi mulia, membantu para korban perang di Gaza. Ini bukan soal perang. Ini adalah pesan bahwa Indonesia bukan cuma siap bertempur, tapi juga siap berdiri paling depan sebagai kekuatan penjaga perdamaian, sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia yang makin gelap. Di saat banyak negara sibuk unjuk gigi lewat parade militer dan klaim sepihak, Indonesia memilih jalur berbeda, jalur yang lebih tenang tapi jauh lebih tajam, bukan lewat kata-kata kosong atau teatrikal politik, tapi lewat kerja nyata dan kontribusi kemanusiaan global. Namun, jangan salah, meski sorotan dunia sempat tertuju ke Gaza, itu bukan inti utama dari kemitraan strategis Indonesia-Uni Emirat Arab. Fokus sebenarnya ada jauh lebih dekat, ada di perairan yang selama ini menjadi titik api ketegangan, Ambalat. Wilayah yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan bara geopolitik di bawahnya. Karena di sanalah tersimpan potensi minyak dan gas yang sangat besar, serta menjadi jalur pelayaran vital di kawasan. Dan selama bertahun-tahun, Malaysia tak henti mencoba menggeser batas, berupaya memasukkan Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Meski secara hukum internasional dan sejarah, wilayah itu jelas milik Indonesia. Tapi kali ini, Indonesia tak menjawab dengan debat panjang, tak lagi sekadar mengandalkan forum internasional. Indonesia menjawab dengan kekuatan. Patroli diperkuat, armada ditingkatkan,
Dan yang paling mengejutkan, Indonesia membawa Uni Emirat Arab bukan hanya sebagai mitra di atas kertas, tapi sebagai sekutu taktis di medan nyata. Sebuah pesan tegas dikirim ke dunia, Indonesia tidak tidur dan Ambalat akan dijaga sampai titik terakhir. Latihan ini bukan sekadar formalitas, bukan kunjungan kehormatan, bukan sekadar seremoni bendera dan senyuman diplomatis. Yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Puslat Pulmar TNI Angkatan Laut, adalah sesuatu yang jauh lebih serius, sebuah persiapan militer kelas berat. Personel militer Uni Emirat Arab mulai berdatangan. Mereka tidak datang sebagai tamu, mereka datang sebagai partner taktis. Dan Indonesia menyambut bukan dengan sambutan adat, tapi dengan medan latihan yang keras, realistis, dan siap menguji nyali siapapun yang masuk. Ini adalah latihan gabungan nyata, dirancang secara intensif untuk menyatukan dua kekuatan laut dalam satu ritme, satu strategi, satu kesiapan. Uni Emirat Arab mengirim personel terbaiknya, yang terlatih di perairan gurun dan zona konflik Timur Tengah. Sementara TNI Angkatan Laut mengerahkan prajurit elit yang telah kenyang pengalaman di perairan tropis yang keras dan penuh dinamika. Di tempat inilah dua kekuatan berbeda bertemu dan saling mengasah. Taktik pertempuran laut modern, penggunaan alutsista canggih, simulasi operasi tempur, hingga manajemen misi kemanusiaan dalam kondisi perang, semua dilakukan secara diam-diam, nyaris tanpa sorotan media. Tapi jangan salah, skala dan keseriusannya tidak main-main. Ini bukan latihan biasa. Ini adalah tanda kesiapan bahwa Indonesia dan Uni Emirat Arab bukan hanya berteman, mereka siap bertempur bersama. Di balik latihan militer yang intensif, gerakan strategis juga terus digulirkan di level tertinggi. Pada Mei 2025, sebuah langkah penting diambil. Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, terbang langsung ke markas Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Bukan kunjungan basa-basi, bukan sekedar tukar plakat dan sesi foto persahabatan. Di balik pintu tertutup, dua kekuatan maritim ini membahas hal-hal yang jauh lebih serius. Patroli gabungan di perairan strategis, pertukaran personel militer antar dua negara, integrasi sistem komunikasi maritim, bahkan satu langkah revolusioner mulai diwacanakan, pembentukan pusat komando gabungan berskala kecil di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya, memastikan koordinasi taktis bisa dilakukan dalam hitungan menit jika sewaktu-waktu situasi memanas. Semua ini bukan lagi sekadar simbol kerjasama. Ini adalah jaminan keamanan nyata di kawasan yang selama ini terus diuji oleh manuver negara tetangga. Dan satu hal yang tak bisa diabaikan, fakta bahwa Uni Emirat Arab, negara dengan kemampuan militer canggih dan anggaran pertahanan jumbo, mau terlibat langsung di Ambalat adalah pengakuan tersirat bahwa Indonesia kini dilihat sebagai kekuatan maritim yang kredibel dan disegani. Mereka tidak akan sembarangan memilih partner. Dan jika Uni Emirat Arab memilih Indonesia, itu artinya ada kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kapasitas tempur, kedewasaan strategi, dan etika militer Indonesia. Dalam menjaga stabilitas kawasan, Indonesia bukan sekadar hadir, Indonesia mulai memimpin. Dampak dari kerjasama ini tak bisa dianggap enteng. Ia menciptakan efek diferensiasi yang sangat kuat, bukan hanya di kawasan, tapi juga di panggung global. Kini, siapapun yang mencoba mengusik Ambalat harus sadar bahwa mereka tak hanya akan berhadapan dengan TNI, tapi juga dengan kekuatan militer luar kawasan yang mendukung Indonesia sepenuhnya. Secara geopolitik, ini adalah langkah yang nyaris jenius. Indonesia tidak lagi bermain dengan pola lama, tidak mengandalkan NATO, tidak bergantung pada fakta pertahanan tradisional ala Perang Dingin. Sebaliknya, Indonesia menciptakan formula baru, aliansi fleksibel berbasis kepercayaan dan kepentingan strategis bersama. Dan inilah yang membuat dunia mulai melirik. Apa yang dulu dianggap teori akademik tentang dunia multipolar, kini mulai mewujud nyata, dan salah satu porosnya adalah Indonesia. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara berkembang yang pasif, menunggu, dan mengikuti arah kekuatan besar. Sekarang, kita adalah aktor utama, inisiator, pencipta ritme baru dalam arsitektur pertahanan global, bukan hanya menjaga batas, tapi ikut menentukan arah sejarah. Efek dari aliansi ini tak berhenti di ranah militer. Dampaknya menjalar, luas, dan terasa nyata. Dengan hadirnya Uni Emirat Arab di kawasan perairan Indonesia, stabilitas kawasan langsung melonjak tajam. Akses ekspor impor menjadi lebih aman, jalur logistik laut,
terutama di wilayah timur dan utara Indonesia yang selama ini rawan pelanggaran batas, kini terlindungi oleh dua kekuatan maritim sekaligus. Investor melihat sinyal yang jelas bahwa Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya, tapi juga punya kemampuan untuk menjaganya. Negara-negara mitra pun mulai berubah pandang. Indonesia bukan lagi sekedar pasar yang besar, tapi juga penjaga kawasan yang bisa diandalkan, sebuah kekuatan penyeimbang. Dan sementara itu, klaim-klaim kosong dari negara tetangga yang selama ini berani bicara lantang mulai kehilangan gaungnya. Karena saat mereka sibuk berkoar, Indonesia sudah bergerak. Diam-diam, tapi pasti. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dari sudut pandang militer, kerjasama ini adalah lompatan besar bagi TNI. Bukan sekedar diplomasi simbolik atau latihan seremonial, tapi pertukaran teknologi mutakhir, pelatihan intensif, dan simulasi skenario tempur yang realistis. Inilah medan tempur latihan yang mengasah kemampuan prajurit Indonesia dengan standar global. TNI kini tidak lagi sekedar disiapkan untuk bertahan di wilayah sendiri. TNI telah berevolusi menjadi kekuatan yang siap bergerak lintas batas untuk ekspedisi kemanusiaan, misi perdamaian, dan pengamanan kawasan yang lebih luas. Semua ini selaras dengan arah besar kebijakan pertahanan nasional, menempatkan Indonesia sebagai negara maritim yang aktif, bukan reaktif. Sebagai penjaga stabilitas, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga dalam konstelasi global yang makin dinamis dan penuh ketidakpastian. Lalu, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita harapkan dari Indonesia ke depan? Seberapa besar dampak dari arah baru ini terhadap kekuatan nasional, kawasan, dan dunia? Satu hal yang pasti, Indonesia tidak lagi berdiri di belakang. Kita sedang melangkah ke garis depan sejarah. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab belum mencapai puncaknya. Justru sebaliknya, semuanya baru dimulai. Dalam waktu dekat, kolaborasi ini sangat mungkin berkembang menjadi aliansi strategis tingkat tinggi. Bukan tidak mungkin akan lahir satu kekuatan baru di kawasan. Pasukan Reaksi Cepat Laut Gabungan, sebuah unit elit yang dirancang untuk merespon segala bentuk ancaman maritim dengan cepat, tegas, dan presisi mematikan. Lebih dari itu, langkah konkret lain juga mulai terlihat jelas. Jalur komunikasi militer langsung antara pangkalan TNI di Kalimantan dan Satuan Uni Emirat Arab yang standby di kapal-kapal mereka akan segera diwujudkan. Bukan sekedar wacana, tapi bagian dari skema besar penguatan koordinasi keamanan kawasan. Inisiatif-inisiatif seperti ini menjadi bukti bahwa kedua negara tidak sedang bermain di level simbolik. Mereka serius, sangat serius, terutama dalam menjaga perairan yang selama ini rawan, baik oleh klaim sepihak, penyusupan ilegal, maupun potensi konflik terbuka. Dan semua ini belum puncaknya. Kini, mulai muncul satu skenario besar yang jika terwujud akan menjadi pesan keras bagi siapapun yang coba mengusik kedaulatan. Latihan militer gabungan tahunan berskala besar, langsung di perairan Ambalat. Jika ini terjadi, maka bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, tapi juga akan menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak hanya siap menjaga, tapi siap memimpin. Latihan gabungan ini bukan latihan biasa, bukan sekadar baris berbaris atau manuver kapal di atas air tenang. Yang disiapkan adalah skenario penuh simulasi medan nyata, mulai dari penangkapan kapal asing ilegal, pengamanan ketat terhadap sumur-sumur minyak lepas pantai, hingga pengendalian konflik terbuka di tengah laut yang bergejolak. Ini adalah latihan skala penuh yang menampilkan kekuatan Komando Gabungan Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam satu visi, satu koordinasi, satu ritme taktis. Dan yang membuatnya berbeda, semua ini bukan lagi retorika, bukan sekadar pernyataan pers atau dokumen di meja diplomasi, tapi langkah konkret untuk memperkuat posisi strategis dan menciptakan stabilitas maritim nyata di kawasan yang terus diuji oleh ambisi kekuatan lain. Di tengah dunia yang makin tak pasti, di saat banyak negara bicara tanpa aksi, Indonesia dan Uni Emirat Arab menunjukkan bentuk kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan yang senyap tapi solid, yang tidak sibuk mengklaim sebagai nomor 2 atau 3 terkuat di dunia, tapi diam-diam membangun armada, membentuk aliansi strategis, dan menjaga batas-batas kedaulatan dengan disiplin tanpa kompromi. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tak butuh pengakuan, karena tindakan mereka sudah berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata, dan Indonesia sudah membuktikannya. Hari ini, Ambalat bukan lagi garis perbatasan yang rawan.
Ia telah berubah menjadi benteng kedaulatan, dijaga tak hanya oleh kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut, tapi juga oleh sekutu strategis dari luar kawasan yang siap bertindak jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini bukan soal unjuk kekuatan, bukan soal pamer kekuatan api di depan kamera. Ini soal cara menjaga harga diri bangsa dengan elegan, taktis, dan penuh perhitungan. Saat negara lain masih sibuk memprovokasi dan berkoar-koar soal klaim, Indonesia sudah lebih dulu menutup pintu konflik dengan pagar baja dan dengan kehadiran sahabat sejati di sisi kita. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap, tapi apakah dunia sudah siap menghadapi Indonesia yang tak bisa digertak. Kalau kamu bangga jadi bagian dari bangsa yang tahu caranya menjaga, saatnya tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang bisa dipercaya dunia. Karena kita tidak hanya bicara, kita bergerak, kita menjaga, dan kita berdiri tegak untuk selamanya. Ambalat bukan sekedar sepetak wilayah di peta. Ambalat adalah simbol harga diri bangsa. Dan Indonesia tidak akan mundur bahkan 1 inci pun. Jika kamu sepakat bahwa langkah ini adalah strategi berkelas, sebuah manuver yang patut dibanggakan, sebarkan pesan ini. Biar dunia tahu, Indonesia bukan bangsa yang bisa diganggu sesuka hati. Karena satu hal yang harus diingat, kedaulatan bukan untuk dinegosiasikan, bukan untuk ditawar, bukan untuk diuji coba. Kedaulatan harus dijaga. Dengan nyali, dengan kapal perang, dengan rudal yang siaga, dan dengan persahabatan yang dibangun di atas kepercayaan dan keberanian. Inilah wajah Indonesia hari ini. Tenang tapi siap, diam tapi menggetarkan. Dan ketika waktunya tiba, Indonesia akan berdiri paling depan. Bukan hanya untuk menjaga, tapi untuk memimpin.